pembunuhan berlandaskan asmara marak terjadi di masyarakat. Karena asmara, Caka nekat membunuh Yusuf. Motif asmara seringkali menjadi motif kejahatan untuk mereka yang merasa terpuruk dalam hubungan. Hal tersebut memicu tindakan sadistik dan kriminal. Inilah serial tabir, cemburu berujung maut, asmara jadi pangkal kejahatan. Polisi udah banyak kesini bang, saya naik tadi kan juga ya kan, saya bilang saya nggak tahu kejadian itu pas jam 4 sudah banyak perceceran darah di sini bang. Kondisinya udah bersimbah darah, lemes gitu mbak, karena darah di atas kasur itu udah kayak genangan air. Telah terjadi keributan di wilayah Kalibaru Timur di sebuah kos-kosan. Ada korban penusukan dengan inisial MY. Kayak ditantangin gitu sama korban. Lu cowok atau bukan? Sini gue di kontrakannya mantan lu nih. Sini kalau berani gitu. Kasus pembunuhan berlandaskan asmara marak terjadi dalam masyarakat. Karena asmara, Caka membuat nekat membunuh Muhammad Yusuf. Jika menyangkut asmara, tak bisa ditebak siapa yang akan menjadi pelaku ataupun korban. Dalam kasus asmara seperti yang terjadi di Cilincing, Jakarta Utara ini. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Maliala, apapun bisa terjadi dalam dunia kejahatan. Pada awalnya, sebelumnya tidak jelas siapa yang bakal jadi korban, siapa jadi pelaku. Di sini kita melihat bahwa ada dua orang yang sama-sama membawa senjata tajam, sama-sama emosi, sama-sama punya motif juga gitu ya. Tapi lalu kemudian satu yang lebih cepat menarik badik, akibatnya lalu menjadi pelaku, dan yang lain yang terlambat menarik goloknya, kemudian jadi korban. Ya, bayangkan bagaimana kalau sebaliknya, gitu kan? Yang satu lebih cepat daripada yang lain, maka yang tadinya jadi korban jadi pelaku dan seterusnya. Dengan kata lain, itulah konteks kejahatan kekerasan di mana-mana, di mana setiap orang berada pada kemungkinan menjadi pelaku atau korban, dan juga demikian juga lawannya bisa menjadi pelaku, menjadi korban. Motif asmara kerap kali melatar belakangi kasus kejahatan dan kekerasan. Orang yang mengalami kondisi terpuruk dalam percintaan kerap memicu rasa sadistik untuk menyelesaikan masalah. Orang yang diliputi cemburu, diliputi rasa galau akibat cinta yang tak terbalas dan seterusnya, itu juga seringkali menghasilkan perlukaan yang eksesif, perlukaan yang sadistik. Nah, ini kelihatan pada kasus ini di mana korban mati dengan kondisi perlukaan yang brutal begitu ya. Nah, ini khas daripada kekerasan akibat dari motif cinta. Dalam kasus ini, pelaku Caka terpancing dengan pesan chatting korban yang dianggap menantangnya. Tanpa pikir panjang, ia mendatangi kontrakan Indri, mantan kekasihnya. Kalau kemudian lalu ada korban yang memprovokasi orang lain untuk menyerang dirinya, dan kemudian lalu ternyata benar-benar diri korban, maka seringkali disebut sebagai victim blaming. Korban disalahkan, lu sih, kamu sih, nantang, coba tadinya nggak nantang. Pelaku nggak melakukan kekerasan dan kamu nggak jadi korban begitu ya. Tapi bayangkan bahwa sebelum situasi terjadi seperti itu, mengapa pelaku menantang korban? Karena pada dasarnya pelaku yakin bahwa korban yakin bahwa korban mampu menjadi pelaku. Dengan kata lain, pihak pelaku yang jadi korban. Caka merasa terancam karena menganggap Yusuf akan mencederainya bersama teman-temannya. Persoalan malah makin keruh. Padahal masalah itu bisa diselesaikan dengan lebih baik. Pelaku berada pada posisi yang salah dan harusnya berhenti, tapi karena dikompori oleh teman-temannya, lalu menjadi berani dan nggak peduli dengan pokok masalah, ya bahwa dia salah, tapi dia akan terus melakukannya karena tadi dikompori oleh teman-temannya, takut terlihat pengecut, takut terlihat
semacam kekanak-kanakan di depan teman-temannya. Jadi dalam hal ini memang melibatkan teman-teman itu seperti pisau bermata dua ya, bisa membantu kita ketika kita kalah, tapi juga di pihak lain mereka juga bisa menjerumuskan kita ke satu jurang yang lebih dalam pada saat kita harusnya berhenti. Menurut Adrianus Maliala, kadang kita berada di situasi terpojok. Namun, kita harus banyak membuat pertimbangan sebelum bertindak. Dalam konteks kejahatan kekerasan pada umumnya, maka ada yang namanya victim precipitation, ya. Korban mengundang, korban menantang pelaku untuk berbuat sesuatu terhadap dirinya. Dan dengan kata lain, pelaku sebetulnya tidak mau melakukannya, namun korban memprovokasi, ya. Alhasil kemudian lalu pelaku merasa tertantang, marah, dan lalu ujung-ujungnya kemudian memang menyakiti korban. Sebaiknya masalah asmara dihadapi dengan kedewasaan berpikir dan bersikap rasional, sehingga tidak menimbulkan amarah dan merugikan orang lain. Emosi itu harus dijaga. Bagus juga kita kemudian mundur, pergi, lari, bertemu dengan teman-teman lain gitu ya, agar kemudian lalu emosi kita tidak lagi muncul ya. Dan kalaupun nanti kembali bertemu dengan orang-orang tadi, mantannya atau calonnya yang pacarnya yang baru gitu ya, maka kita hadapi tidak lagi dengan emosi tapi dengan rasional. Mereka yang dirundung asmara seringkali tak bersifat rasional, sehingga yang baik menjadi buruk atau sebaliknya.